warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumina. Yang kami muliakan, yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dr. Imam Shatibi MPDI. Kiai senangnya dipanggil Gus. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Jasim Abdillah ya, Jasim Abdillah. Gelarnya apa ini? ST apa? Eskom. Karena alumni UNU angkatan pertama yang lulus tahun 2020 yang saya hormati selaku pencetus atau apa pendiri, kalau bisnisnya apa owner ya, UKM dakwah apa namanya, transisi. Yang saya hormati pengurus UKM dakwah transisi, baik dari struktur intinya maupun anggota, yang saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, nikmat ya, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah tercatat sebagai amalan solehan makbulan. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari Yaumul Kiamah. Pada hari ini perkenankanlah saya menyampaikan ya tadi pada peringatan Maulid ya. Jadi kita kaji kata-kata dulu ya, Maulid atau Maulud. Ternyata dua-duanya boleh, bisa Maulid, bisa Maulud. Kalau Maulid kita itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Maulud yang kita peringati itu adalah bayinya yang lahir. Ya, luar biasa ya, kelahiran Nabi sebagai akhir zaman, Nabi pamungkas dan Nabi terakhir yang menjadi panutan kita semua. Pada zaman dahulu ya, zaman sebelum Nabi, dunia ini dalam kondisi jahiliyah. Kondisi apa? Jahiliyah. Di dunia barat, yaitu ada bangsa Romawi yang dipimpin oleh kaisar ya pada waktu itu. Di sana sudah ada agama, agamanya Katolik ya, Kristen. Kitabnya apa namanya? Bible. Tetapi terjadi jahiliyah. Jahiliyahnya bukan agamanya, jahiliyahnya bukan negaranya ya, tapi jahiliyahnya adalah perbudakan. Pada zaman itu di Romawi ini perbudakan ini menjadi luar biasa, perbudakan. Bahkan manusia itu lebih rendah nilainya daripada
hewan. Dan kalau panjang pernah lihat film ya, film Gladiator itu ya. Pernah nggak? Kalau di TV atau YouTube ya ada namanya film Gladiator, itu cerita tentang budak ya. Budak itu diadu oleh penguasa atau oleh kaisar. Jadi budak di dalam sebuah arena ditonton, kemudian dia suruh bawa golok, itu bawa pedang, kemudian berkelahi. Kalau salah satunya ada yang mati, penonton sorak-sorai. Kaisar berdiri semuanya, kemudian saking gembiranya, saking senangnya. Inilah kondisi jahiliyahnya pada zaman Romawi. Kemudian setelah itu juga ada diadu tidak dengan manusia, tapi budak diadu dengan hewan, diadu dengan harimau, macan gitu ya. Sedihnya jika yang mati macannya yang menang manusia, orang pada diem situ, penontonnya pada diam. Tapi kalau yang menang macan yang mati orangnya, berdiri sorak-sorai gitu. Luar biasa. Inilah yang menjadi jahiliyah pada zaman bangsa Romawi. Kemudian juga salah satu kaisar ada dia budak, 500 budak itu dibakar ya, hidup-hidup. Kemudian dijajar-jajar di pinggir jalan, dipasang di pinggir jalan menjadi pagar itu ya. Kemudian kaisar lewat di tengahnya, di situ lewat. Katanya itu yang di samping-sampingnya sedang dibakar itu adalah menjadi lampunya kaisar jalan. Ya sungguh ini adalah sebuah keadaan yang jahiliyah. Kemudian kita lari ke bangsa timur, bangsa Persia kuno. Di bangsa Persia kuno di Irak ya, daerah Irak itu, di situ juga sudah ada agama, namanya agama Zoroastrus ya. Kitabnya namanya Avesta. Di sana apa yang jahiliyah? Jadi membuat aturan-aturan atau undang-undang dibuat, tetapi hanya berlaku bagi rakyat kecil, tidak berlaku untuk penguasa. Rakyat kecil kalau melanggar hukum, dia akan dipotong tangannya, dia akan dipancung di ini. Tetapi itu tidak berlaku untuk penguasa. Ini juga kondisi jahiliyah. Kemudian kita masuk di negeri lahirnya Nabi, yaitu di Arab. Di Arab ini justru mbahnya jahiliyah. Waktu itu sebelum Nabi. Mengapa? Di sana di Arab ini tidak ada agama ya. Terus kehidupannya bersuku-suku. Dari suku dan suku itu saling bertengkar ya sering. Sampai bunuh-bunuhan. Hanya apa masalahnya? Masalah ringan atau sepele yang membuat mereka saling perang dan bunuh-bunuhan. Paling hanya rebutan rumput, rebutan air gitu. Mereka terus perang sampai 40 tahun, sampai lama gitu. Dendam-dendaman dan sebagainya. Ini di Arab ya. Kemudian di Arab juga waktu itu Umar sebelum masuk Islam juga melakukan jahiliyah, mengubur anaknya yang sudah usia 7 tahun, anak putrinya,
Karena di Arab ketika melahirkan anak putri atau wanita itu dianggap membebani, maka bayi wanita harus dibunuh. Karena anaknya Umar ini di bahasa Jawanya diumpet sama ibunya ya. Jadi bayinya tidak dibunuh, tapi setelah usia 7 tahun akhirnya juga dikubur oleh Umar bin Khattab. Ini sebelum berdirinya Islam. Nah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad sebagai penyelamat alam, penyelamat hidup. Tapi Nabi Muhammad ini hadir bukan dari orang yang terkenal, bukan dari orang yang tenar, bukan dari orang yang pandai. Karena pada zaman Nabi itu, zaman di Arab itu, tidak ada orang bisa menulis, tidak ada orang bisa membaca. Nabi sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak terkenal. Karena profesi yang terkenal di Arab pada zaman itu adalah 3 profesi. Profesi yang paling terkenal itu adalah penyair, pembuat lagu, atau orang yang menyanyi. Itu menjadi profesi yang sangat terkenal. Nabi nggak belajar itu, tidak menjadi penyanyi. Jadi kalau orang sudah membuat lagu, kemudian bagus, kemudian apalagi dia sampai manggung, kemudian dia goyang ngebor gitu, dan dutan gitu bahasa sininya, dia akan menjadi orang yang sangat terkenal, dihormati, diagung-agungkan. Nabi bukan dari itu, jadi Nabi bukan orang terkenal. Yang kedua, profesi apa yang di Arab ini menjadi unggulan? Profesi dukun. Jadi normal. Jadi orang kalau mau maju jadi kepala desa, dia hadir ke dukun. Mau maju bupati, hadir ke dukun gitu ya. Itu berarti masih masa apa namanya? Masa jahiliyah. Masa apa itu namanya? Masa jahiliyah. Nggak ngomong diri. Masih nggak usah tanya dia. Nabi juga bukan seorang dukun, bukan. Kemudian profesi yang paling digemari di sana juga yang ketiga adalah profesi sihir ya. Ahli sihir, santet gitu ya. Profesi yang digemari di Arab yaitu ahli sihir atau santet. Jadi orang-orang, Nabi juga bukan ahli sihir, walaupun banyak yang mengecam bahwa Al-Quran itu adalah sihir, Al-Quran itu puisi, Al-Quran itu karya sastra, syair-syair gitu, dikecam pada waktu itu. Tapi itu bukan ya. Al-Quran itu wahyu kalamullah, bukan syair, bukan puisi, bukan lagu. Ini jadi Nabi itu hadir di Arab bukan dari orang terkenal. Kemudian Nabi menjadi Rasul. Pada saat kehadiran Nabi ini, hari malam menjadi terang, semuanya menjadi cerah. Nabi berusaha membebaskan perbudakan. Nabi diutus di dunia ini untuk membangun karakter, membangun akhlak. Ada hadisnya tentang Nabi diutus di dunia adalah
untuk membangun atau memperbaiki akhlak manusia. Nah, dia itu juga demikian, bahwa akhlak atau karakter ini di atas ilmu pengetahuan. Jangan sampai pengetahuan dulu baru akhlak. Kita harus utamakan akhlak, baru kemudian ilmu pengetahuan. Tapi bukan berarti ilmu pengetahuan tidak penting, dinomorduakan, bukan itu. Dua-duanya penting semua. Banyak nasihat ya di masyarakat yang seolah-olah nasihat itu baik, seolah-olah nasihat itu sebuah kebaikan. Contoh, tidak usah pinter, yang penting jadi orang baik. Seolah-olah kalau kita dengarkan itu adalah nasihat yang sangat mulia. Gak pinter gak apa-apa, yang penting jadi orang baik. Nah, inilah yang menurut saya keliru ya. Karena apa? Nanti kita akan tertinggal. Tadi dengan semangatnya menggila kata Pak Rektor tadi. Nah, kalau kita hanya baik saja nggak pinter, kita akan menjadi peradaban yang paling gelap, tertinggal. Maka tidak boleh menggunakan atau, kita harus menggunakan kata dan. Kita harus menjadi orang yang baik dan sekaligus pintar. Kita menjadi orang yang pintar sekaligus baik. Dua-duanya harus kita peroleh ya. Jadi orang baik juga jadi orang pintar. Tidak hanya jadi baik saja atau tidak hanya jadi pintar saja, tapi tukang koruptor ya. Kemudian jadi kapitalis yang akan memeruk semua kekayaan sendiri. Nah, ini dua-duanya, jadi antara baik dan pintar ini seimbang. Demikian tentang kekayaan ya. Tadi Pak Rektor memberi motivasi kita untuk menjadi orang yang kaya gitu ya, orang yang berhasil, menjadi orang yang hebat. Ya memang demikian. Kalau kita mau menjadi orang yang hebat, itu mindsetnya harus dirubah terlebih dahulu. Banyak nasihat, kaya tapi sengsara apa miskin bahagia. Pilih mana ini? Ya. Pilih kaya dan bahagia. Jangan kaya atau sengsara gitu ya, tapi kaya dan bahagia, kaya dan keluarganya harmonis, kaya dan anaknya hebat-hebat. Orang kaya dewek, anaknya orang hebat. Karena banyak ya orang tuanya menjadi jenderal, orang tuanya menjadi kiai besar, anak-anaknya jadi pokoknya tidak bisa meneruskan kehebatan dari orang tuanya. Padahal Al-Quran jelas, janganlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah, dzurriyyatan di. Jadi buatlah keturunan yang kuat. Kuat apanya? Kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat ekonominya, kuat hartanya, kuat badannya. Menurut wanian orang dian mencari mulai paling cepat. Jadi ini kuat ya, jadi generasi yang kuat. NU juga demikian, harus generasi yang kuat, generasi yang menjadi pionir, menjadi penggerak tadi. Tidak hanya diam atau statis, tapi bergerak. Karena apa? Ini contoh ya, saya bilang contoh. Kalau kita kondisinya lemah, misalkan ada sebuah pemerintahan yang dolim gitu. Kemudian kita kondisinya lemah, kita paling bisa nih demo dengan mengerahkan massa, ya enggak?
Demo dengan kebijakan demo dan sebagainya. Tapi coba kalau kita kaya, punya aset yang sangat banyak di wilayah situ, punya berbagai macam aset, bupatinya atau misalkan atau presidennya atau gubernurnya pasti akan berpikir ulang, ya enggak? Kita bilang saja, coba ini keputusannya harus dibatalkan dan dibuat keputusan yang mensejahterakan rakyat. Kalau tidak, aset saya akan saya tarik dan saya tidak akan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintahnya mikirnya enggak? Kalau kita menjadi orang yang kuat. Kalau jadi orang lemah bisa nelpon demo, orang di rumah namun ditutup kupingnya. Kita harus jadi orang yang kuat. Nah, selanjutnya Nabi ini adalah sebagai sumber kebenaran, Siratul Haq. Nah, pada zaman Nabi, kebenaran itu langsung dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Melalui Al-Quran yang disampaikannya, melalui hadis-hadisnya. Nah, setelah Nabi wafat, kebenaran itu berpindah kepada para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan juga sahabat yang lain. Ada As-Sabiqun al-Awwalun, ada 10 orang. Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran, Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang hebat, menjadi menguasai Romawi. Umar bin Khattab ini, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Ini adalah sumber kebenaran. Nah, setelah para sahabat ini wafat, sumber kebenaran itu ada pada siapa? Dalam Al-Quran dijelaskan walladzina utul ilma. Sumber kebenaran adalah ada pada orang-orang yang berilmu. Itu para ulama. Termasuk panjenengan kalau mau menduduki sebuah jabatan, misalkan mau jadi dosen, maka ya harus belajar kuliah sampai jadi dosen. Mau jadi petani, maka kuliah di pertanian atau mengikuti ilmunya para insinyur pertanian. Kalau mau jadi kiai, maka harus belajar ilmu agama. Yang diikuti adalah apa? Orang yang berilmu atau ulama. Jelas nanti, paham? Kemudian ulama yang kita ikuti dalam bidang akidah, dalam bidang ilmu kalam, sebagai panutan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini dalam bidang akidah, bidang ilmu kalam, ketuhanan tauhid. Karena Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah ulama yang diikuti gagasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Abu Hasan al-Asy'ari menciptakan atau mencetuskan sifat-sifat Allah yang panjenengan sering baca pujian-pujian itu. Ada sifat wujud, sifat dan bapak dan seterusnya. Ini adalah produknya Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian kita sebagai NU dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, syariat, hukum Islam, yang kita ikuti adalah salah satu dari 4 madhab. 4 madhab, ada madhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i.
Salah satu dari 4 itu yaitu yang diikuti adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ahli dalam bidang syariat. Mengapa kita mengikuti Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i yang juga sudah berhasil mengintegralkan, menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Suatu ketika Gubernur Asia Tengah ini mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i. Isi suratnya singkat tetapi padat. Isi suratnya kepada Imam Syafi'i, Kiai, bagaimana cara memahami agama Islam dengan benar. Isi suratnya demikian. Kemudian Imam Syafi'i membalas suratnya Gubernur Asia Tengah tadi, yaitu dengan memanggil muridnya yang bernama Robi. Robi, Kiai, kamu kesini, siap. Kamu bawa pulpen dan bawa kertas. Kiai, siap. Sekarang saya ngomong, kamu nulis. Ya benar, Imam Syafi'i bicara panjang lebar menjawab risalahnya tadi dari Gubernur Asia Tengah. Nah akhirnya yang ditulis oleh Imam Syafi'i melalui muridnya Robi ini terdiri dari 300 halaman. Sekarang Pak Jenan kalau dapat surat, kalau bales 100 halaman bisa nggak? Kayaknya enggak ya. Ya makalah berukur pirang lembar. Yang penting jangan hanya copy paste ya. Maksudnya ada produk pemikiran sendiri gitu. Paling enggak menyimpulkan gitu. Nah, inilah cikal bakal yang akhirnya menjadi sebuah kitab ya, karangan Imam Syafi'i. Balasan suratnya Imam Syafi'i pada Gubernur Asia Tengah ini yang disebut dengan kitab Ar-Risalah Usul Fiqih. Usul Fiqih karyanya Imam Syafi'i. Nah, dalam kitab Usul Fiqih ini dijelaskan kalau kita mau paham agama, yang pertama kita harus paham Al-Qur'an. Al-Quran ayatnya tidak hanya satu model ya, tidak hanya satu tipe, tidak hanya satu kriteria, tapi ada berbagai macam model ayat. Ada ayat muhkayat, ayat yang sudah pasti, sudah jelas ya. Ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang masih harus ditakwilkan, masih harus ditafsir. Ada ayat yang mutlak ya, yang sudah jelas pula ada, namun masih ada ayat yang metaforis berupa majas-majas yang ini masih perlu ditakwilkan, masih perlu ditafsir. Contohnya apa? Contohnya Allah punya tangan gitu ya, Allah punya muka. Wah benar begitu, maka harus ditafsiri oleh ahli tafsir terlebih dahulu. Tidak langsung letterlek teks kita baca, kita artikan sesuai arti teksnya, maka kita akan mendapatkan sebuah kesesatan, tidak tepat. Kemudian ayat hadir juga sesuai dengan sebab asbab nuzulnya ayat. Ayat muncul, Al-Quran ini tidak turun sekaligus jadi satu ya, tetapi turunnya secara berangsur sesuai asbabun nuzul. Nah kemudian kalau sudah paham Al-Quran, semuanya pemahamannya, tafsirnya, dan cara membacanya, dari belajar huruf hijaiyah paling awal belajar, kemudian belajar tajwidnya, kemudian belajar
yang keluar suaranya yang namanya makhraj dan makhrijul huruf, sehingga menjadi bacaan yang benar. Karena banyak yang masih membaca Al-Quran yang masih keliru, makhrajnya salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Sapini, maksudnya itu keliru. Nah, kemudian kalau sudah paham Al-Quran harus paham hadis. Hadis juga tidak hanya satu model, satu tipe. Hadis ada hadis yang mutawatir, hadis yang sudah pasti kebenarannya karena Nabi berkata, orang banyak yang mendengarkan kayak seperti ini. Forumnya Nabi berkata, orang banyak yang mendengar, itu pasti kebenarannya. Kemudian ada hadis yang terkenal, hadis yang masyhur. Dan ada hadis yang ahad. Hadis ahad ini hadis yang periwayatnya hanya satu orang Nabi berkata atau Nabi melakukan sesuatu, yang mendengar, yang melihat hanya satu orang. Contohnya kehidupan di kamarnya Nabi. Berarti yang tahu hanya istrinya. Makanya seringnya hadis riwayat Siti Aisyah. Coba orang di luar kan nggak tahu ya, nggak tahu Nabi di kamar itu bagaimana. Sebenarnya yang tahu hanya istrinya. Itu hadis yang ahad. Kemudian secara kedudukannya, hadis ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Dhaif hadis yang sahih, hadis yang kuat. Dhaif itu hadis yang lemah. Dan ada hadis yang sahih li ghairihi, sahih karena sebab tertentu. Ada yang mengatakan kiai amplop nek kandel sahih, nek tipis dhaif. Lah nek tipis tapi sing wong wadon ayu sahih li ghairihi, sahih karena sebab tertentu. Nah ini. Lah sudah paham Al-Quran, sudah paham hadis, belum juga menemukan kebenaran, yang digunakan menurut Imam Syafi'i adalah akal sporadis, ya akal. Akalnya ini bukan akalnya kita, ya, orang-orang ini bukan, tapi akalnya para ulama. Jadi zaman itu ulama dalam satu forum debat, ya, kemudian menghasilkan sebuah hukum, ya, yang harus fatwa yang harus diikuti, maka disebut dengan ijma. Kemudian ulama satu-satu, ada ulama dari Kebumen, ulama dari Jawa Timur, ulama dari Cirebon, gitu ya. Satu-satu mengeluarkan fatwa hukum, disebut dengan qiyas. Disebut dengan apa? Qiyas. Ya, jadi kita contohkan sholat, ya. Sholat itu di dalam Al-Quran dijelaskan, aqimus sholat, ayo pada sholat. Aqimus sholat, sering ya beberapa kali. Tetapi bagaimana caranya sholat di Al-Quran ada enggak? Ada enggak? Atau maca Quran? Jangan. Di dalam Al-Quran tidak ada bagaimana caranya sholat. Kemudian kita cari di hadis. Apakah ada caranya sholat di hadis? Ya, ternyata di hadis juga tidak ada bagaimana caranya sholat. Di hadis hanya menjelaskan sholat itu ada 5 waktu. Furidat khamsuma maktubah. Ada sholat fardu itu 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, al-fajr, subuh. Tetapi bagaimana caranya sholat, rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, ada nggak di hadis? Tidak ada.
Kemudian adanya di mana? Adanya ulama itu ya, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki dalam satu forum debat, kemudian menghasilkan sebuah fatwa. Oh, nek sholat seperti ini, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kemudian harus sholat wudu dulu supaya suci dari hadas dan najis. Ini adanya di mana? Produk dari ijma ulama. Jadi kalau ada yang bilang kembalilah ke Al-Quran dan hadis, kamu sholatnya ikut siapa gitu? Sholatnya ikut siapa? Ikut Al-Quran. Orang nono di Al-Quran. Tidak ada. Caranya sholat itu adanya perintah sholat. Di hadis hanya menjelaskan 5 waktunya. Ada. Maka bohong orangnya seperti itu. Biasanya Wahabi yang seperti itu. Kembalilah ke Al-Quran dan hadis, tinggalkan ulama. Ini sudah apa namanya ya, bohong. Yang seperti itu. Kamu belajar hadis dari mana? Saya dari Imam Bukhari. Itu yang hadis paling sahih, Imam Bukhari itu. Gak ada yang lebih sahih dari Imam Bukhari. Sekarang saya nggak ikut Imam Syafi'i, tapi Imam Bukhari. Sekarang kita lihat, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Salah orang-orang Wahabi itu. Nah, kemudian itu tadi ada ijma dan qiyas. Dan qiyas ini banyak macamnya, ada 9 ya, bahkan lebih banyak. Iya, ada 9. Ada qiyas burhani, qiyas fakta. Kalau kita belajar itu ada qiyas fakta. Contohnya begini. Dalam Al-Quran ada enggak ekstasi atau ganja, ada enggak? Tidak ada. Di Al-Quran adanya homer, begitu kan? Makanya untuk bisa membuat ganja ekstasi menjadi haram, itu harus menggunakan qiyas. Kalau enggak ada di Al-Quran itu namanya ekstasi, ganja itu enggak ada di Al-Quran. Makanya harus menggunakan qiyas tadi. Qiyas apa namanya? Qiyas burhani, qiyas yang fakta. Jadi wa kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrun haram. Dan semua yang berbentuk khamr tadi itu adalah haram. Tidak boleh haram. Ini makanya menggunakan qiyas tadi, qiyas burhan, supaya bisa mendalili ekstasi, ganja dan sebagainya menjadi haram. Kalau enggak pakai qiyas, ya itu halal aja, makan aja, karena enggak ada di Al-Quran. Ya, itu kita harus pahami itu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bidang tadi sudah akidah sudah, kemudian dalam bidang fikih sudah, sekarang bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf NU mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Karena apa? Karena Imam Ghazali juga yang sudah menggabungkan antara syariat dan tasawuf. Sebelum ada Al-Ghazali, antara fuqaha ahli fikih dan antara sufi ahli tasawuf selalu bertengkar, merasa dirinya paling benar. Contoh sholat, kata para fuqaha, sholat itu ya harus
bersih dari hadas dan najis. Pakaiannya harus bersih, sarungnya harus bersih, wudhu dulu, kemudian syarat rukunya betul, benar. Demikian. Kalau menurut para sufi, nggak penting itu, nggak penting seperti itu. Lambi 3 bulan nggak dicuci nggak apa-apa. Sarungnya mereka apa? Gajah atlas, gajah duduk. Kalau 3 bulan nggak dicuci nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting hatinya khusyuk, tawadhu pada Allah. Akhirnya dua kelompok antara syariat dan hakikat tasawuf ini selalu bertentangan. Bahkan ada yang menjadi korbannya, yaitu di Timur Tengah, namanya Al-Halaji. Karena dia mencetuskan ajaran wahdatul wujud, dia hanya dibunuh oleh pemerintahan pada zaman itu. Di Indonesia ada korbannya siapa? Syekh Siti Jenar. Karena dia punya ajarannya manunggaling kawula Gusti. Jadi Syekh Siti Jenar ini orang yang tasawuf, sufi. Dengan ajarannya manunggaling kawula Gusti, menghadirkan Tuhan pada kolbu diri kita. Akhirnya menurut Wali Songo ini membahayakan untuk umat karena tidak kurang pas disampaikan, sehingga dia akhirnya dibunuh. Ada yang menceritakan dibunuh, ada yang menceritakan dia moksa gitu ya. Perlu diteliti ulang juga, perlu kajian gitu ya. Hanya nanti sebagai sarjana bisa mengkaji lebih dalam. Nah, menurut Ghazali, sholat yang benar yang bagaimana? Sholat yang benar menurut Ghazali adalah yang syarat rukunnya benar, suci dari hadas najis, kemudian waktunya betul ya, sholat duhur pada waktu yang tepat, dan juga hatinya harus khusyuk. Berarti harus dua-duanya, tidak salah satu. Antara syariat dan tasawuf digabungkan, tidak hanya satu saja, tapi kedua-duanya. Nah, inilah yang akhirnya gagasan Imam Ghazali ini yang menjadi panutan oleh Nahdlatul Ulama, yang tidak hanya satu hal tetapi keduanya, baik syariat dan tasawuf, kedua-duanya harus dijalankan. Nah, ini kalau kita bicara Ghazali ya, Ghazali itu adalah ulama yang sangat terkenal, ulama yang hebat meskipun usianya sangat singkat. Ghazali lahir tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Umurnya hanya 55 tahun, tetapi karyanya sangat luar biasa. Dia menulis baik dalam bidang ibadah ya, dalam filsafat, dalam bidang tasawuf, semuanya ditulis. Karyanya dalam bidang ibadah, belum tasawuf ini, baru bagaimana supaya ibadah kita baik dan benar, yaitu kitabnya yang berjudul Minhajul Aqidin, karyanya Ghazali. Dan Ghazali menulis lagi, menulis tentang filsafat, Maqasidul Falasi. Isinya, karangannya tentang apa itu filsafat ya, rancu. Karena apa? Karena filosof ini meninggalkan Tuhan, hanya percaya kepada hukum sebab dan akibat. Yang menciptakan sebab akibat itu siapa? Yang mengadakan sebab akibat itu siapa? Allah, Tuhan tadi. Makanya Ghazali kemudian mengkritik besar-besaran filsafat dengan kitabnya yang berjudul Tahafidz al-Falasifah. Nah, ini bedanya Ghazali dengan orang-orang sekarang. Dia berani mengkritik filsafat ketika sudah paham
filsafat. Tidak seperti orang sekarang mengkritik membabi buta ya. Pernah dengar apa-apa mengkritik. Ghazali nggak mau. Ghazali udah paham filsafat dulu baru berani mengkritik. Dengan tulisannya ya, Maqasidul Falasifah, bicara filsafat, baru dia mengkritik filsafat, kerancuan-kerancuan para filsafat, Hafidz al-Falah. Kemudian karyanya Imam Ghazali yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Terdiri dari 5 jilid ya, wandel tebal kitabnya. Pertama, Ghazali itu berbicara tentang syariat di jilid awal-awal. Kemudian di jilid-jilid berikutnya bicara tentang tasawuf. Syariat berarti bagaimana ibadah dengan benar. Kalau tasawuf, Ghazali ini membagi orang. Ada orang awam, ada orang yang khawas, ada orang yang khawasul khawas. Orang awam itu ya seperti kita lah, seperti saya ini, dengan semua masih awam gitu. Kemudian orang yang khawas itu orang yang sudah khawas, iya ini orang sek. Kemudian orang yang khawasul khawas ini adalah para wali, orang yang sudah mendapatkan karomah. Kalau Nabi itu mendapatkan istimewaan namanya apa? Mukjizat. Tapi orang yang bukan Nabi, dia akan mendapatkan sebuah keistimewaan, yaitu menjadi wali tadi. Karomah, dia punya karomah tadi. Karomah para wali. Nah ini karyanya Imam Ghazali. Panjang kalau ingin menjadi orang yang hebat, tiru Ghazali. Karyanya sangat banyak. Ini yang saya sampaikan seberapa, belum semua. Kalau panjang kalau saya bacakan semua karyanya Imam Ghazali, setengah jam ora cukup. Ininya, judul-judulnya saja. Apalagi mempelajarinya. Luar biasa, sangat banyak sekali. Makanya ada teman saya itu ya, profesor ya, bilang gini, saya dulu Imam Ghazali. Oh iya, karyanya banyak, iya. Tapi usianya janganlah sampai tua lah ya. Jangan hanya 50 udah wafat gitu. Itu Imam Ghazali ini usianya pendek tapi jembar. Walaupun usianya 55 tahun, tapi gemanya usianya sampai sekarang masih hidup. Ada orang yang usianya sampai 90 tahun, orang nggak apa-apa. Paling noblos pilkada yang lumayan walaupun kecil lah, noblos partai gitu. Ya ini Ghazali. Kemudian Ghazali ini adalah anaknya ulama, dia tetapi miskin ya orang tuanya, kiai tapi miskin. Kemudian setelah orang tuanya wafat, dititipkanlah Imam Ghazali kepada pamannya. Nah, di situ pamannya bilang gini pada Ghazali, harta yang dititipkan dari orang tuamu pada saya dah habis. Saya tidak bisa ngurusi kamu lagi. Kamu sekarang saya titipkan di Madrasah An-Nidhomiyah. Waktu itu rektornya atau muhdirnya ya, pemimpinnya adalah Imam Haromain. Akhirnya Ghazali dititipkan di situ, di mana, di Madrasah An-Nidhomiyah. Kenapa di situ? Karena yang dapat beasiswa orang bayar. Di situ ternyata ada program beasiswa. Akhirnya Ghazali di situ bisa gratis sekolahnya, bisa dapat makan gratis gitu di situ. Akhirnya Ghazali belajar betul, luar biasa. Ketika belajar dia jadi orang pintar sekali ya, cerdas luar biasa. Terkenal luar biasa sampai Imam Haromain sebagai gurunya, muhdirnya ya, pimpinan rektornya bilang kepada Ghazali, Ghazali, apa enggak sabar menunggu saya wafat? Kamu sudah lebih terkenal dari saya gitu. Ini ya Ghazali ceritanya dulu.
sangat terkenal melebihi gurunya. Nah, kemudian karena sangat terkenalnya menjadi ahli filsafat, menjadi ahli tasawuf, menjadi ahli syariat. Jadi ahli sangat terkenalnya, suatu ketika dia hatinya kering, merasa bosan, merasa hampa gitu. Sudah terkenal seperti ini, tapi apa yang saya lakukan ini, pagi saya berangkat ke sekolah, ke universitas, tanda tangan, ngajar, pulang, kemudian sholat, tahajud pagi, berangkat lagi seperti itu, berangkat lagi seperti itu. Sepertinya iman saya tidak ada perubahan, keyakinan saya pada Allah tidak ada perubahan. Akhirnya Ghazali merasa hampa. Kemudian dia pergi, ditinggalkan semua. Jabatan rektornya dia tinggalkan. Jabatan sebagai gurunya, guru besar waktu itu dia tinggalkan. Ghazali pergi ke sebuah masjid, menara masjid. Di situ dia melakukan uzlah, menyendiri, mencari ketenangan jiwa selama 40 hari. Nah, disitulah Ghazali kemudian mendapatkan yang waktu setelah uzlah itu menulis Ihya Ulumuddin itu ya, setelah uzlah. Sebelum-sebelumnya yang ditulis filsafat-filsafat yang muat-muat gitu. Tapi setelah uzlah yang ditulis kitab tasawuf tentang kejernihan hati, ketenangan dan sebagainya. Akhirnya Ghazali uzlah. Kemudian setelah uzlah ditanya, bagaimana rasanya uzlah Ghazali? Wah, luar biasa rasanya, nikmat sekali, senikmat-nikmatnya. Merasakan sebuah kenikmatan yang tidak pernah Ghazali rasa. Ini saya nggak teruskan, sebenarnya ada yang lebih ini ya, tapi nggak saya teruskan nikmatnya seperti apa gitu dijelaskan oleh Ghazali, tapi enggak, karena banyak belum ada yang belum 18 tahun ya. Ya karena luar biasa nikmatnya itu waktu uzlah. Nah kemudian Ghazali kembali ke universitas, mencoba mengajar lagi, mencoba mengajar kembali di kelas. Ternyata dia nggak bunyi suaranya, nggak bisa bunyi. Karena apa? Ngajar ilmu kalam, isunya hanya perdebatan. Ngajar ilmu fikih, sudah ini namanya hanya praktek ibadah udah biasa. Ngajar ilmu balaghah, isinya ini apa? Bahasa Indah saya. Akhirnya nggak keluar. Ini ya satu ya. Tadi sebentar aja. Jadi akhirnya Ghazali tidak bisa mengajar, tidak bisa bunyi. Dan selanjutnya pada usia 55 dia udah megang kain kafan ya, kemudian dia tidur dan sepertinya dia tahu bahwa dia akan wafat pada usia yang ke-55 tahun. Ghazali wafat. Sebenarnya kalau usianya lebih dari 55 dia akan menjadi ahli hadis seperti Imam Bukhari atau menjadi ahli yang tapi umurnya hanya pendek. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama untuk generasi mahasiswa ini tadi. Spiritnya harus kuat, semangatnya harus kuat. Kalau mau tiru Ghazali, karya-karyanya sangat banyak, tulis-tulisannya sangat banyak, produk-produk bukunya, kitabnya sangat banyak. Panjenengan juga aktif seperti itu. Buat
Jangan menunggu kualitasnya, tetapi harus kuantitas. Karena dengan kuantitas nanti kualitasnya akan terbangun. Tapi kalau harus kualitas, harus siji-siji orang mengaku, ya jadi. Nah, padahal harus punya. Seperti di sini Pak Ono udah buat jurnal internasional. Teman-teman yang lain juga udah nulis. Saya juga udah nulis buku. Kalau panjenengan tertarik nanti bisa melihat di channel YouTube ya. Saya punya channel YouTube. Channelnya nama saya Ujud Supri. Bisa dicari di situ, kemudian panjenengan lihat. Mungkin ada video-video yang dari saya. Jika tertarik, panjenengan subscribe. Tidak tertarik, subscribe ya. Wajib ya. Ditonton sendiri banget. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.